Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang momentum sudut dan benda tegar, lebih tepatnya melanjutkan pembahasan kita sebelumnya. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas tentang dinamika rotasi benda tegar, yang mana ini merupakan aplikasi dari hukum kedua Newton, yang mana persamaannya akan berbentuk sigma tau sama dengan I dikali alfa. Ini berkorelasi dengan hukum kedua Newton dalam gerak translasi, di mana tau berkorelasi dengan gaya atau F sama dengan, dan I berkorelasi dengan massa, dan alfa atau percepatan sudut berkorelasi dengan percepatan linear. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum kekekalan momentum sudut. Ya, seperti halnya momentum linear, momentum sudut juga memiliki karakteristik, yaitu berupa kekekalan momentum sudut. Secara matematis, kita dapat menuliskan bahwasanya momentum sudut bersifat kekal berarti L sama dengan konstan. Karena L merupakan momentum inersia dikali dengan kecepatan sudut, ini sama dengan konstan. Dan I adalah massa dikali R kuadrat, di mana M adalah massa dan R kuadrat adalah jari-jari, dan omega adalah kecepatan sudut. Ini merupakan konstan. Ini adalah bentuk persamaan matematis dari hukum kekekalan momentum sudut. Bentuk nyata ataupun aplikasi dari hukum kekekalan momentum sudut dapat kita lihat dari beberapa eksperimen dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam eksperimen tentang momentum sudut yang diperlihatkan dalam video berikut ini. We can demonstrate the conservation of angular momentum the same way a figure skater does by going into a tight spin. I'm not a very good skater, so I'll use this turntable and a pair of hammers. I'll hold them out at arm's length so I get a nice large radius, and I'll set myself in a slow spin. I'm spinning around at a constant speed, and then I draw the hammers close to my body and I spin around very rapidly. As soon as I move them out, I slow down again. And I can repeat this as many times as I want until the friction of the turntable stops me. Right. So what happens if I just gonna start spinning myself a little bit, arms in, put them out, right? Slow myself down quite a lot, or speed myself up. Ooh. Right? Ooh. Okay, that's enough of that. Yeah? Right, good stuff, I think. Nah, dari percobaan tadi dapat kita perhatikan bahwa pada saat seseorang tersebut merentangkan tangannya di mana R lebih besar, maka omega atau kecepatan sudutnya menjadi lebih kecil. Sementara jika dia mendekatkan tangannya ke badan, maka R-nya menjadi lebih kecil, dan itu akan menyebabkan kecepatan sudutnya menjadi lebih besar. Nah, fenomena ini dapat dijelaskan dengan hukum kekekalan momentum sudut, di mana L sama dengan konstan. L tadi sudah kita turunkan, merupakan M dikali R kuadrat dikali omega sama dengan konstan. Nah, karena ia konstan, maka keadaan satu sama dengan keadaan kedua, yaitu M1 R1 kuadrat omega 1 sama dengan M2 omega 2 R2 kuadrat. Dalam hal ini masanya sama, yaitu objeknya juga sama, 1 sama dengan M2, sehingga ini bisa kita coret, dan persamaan ini hanya bergantung kepada R1 kuadrat omega 1 sama dengan R2 kuadrat omega 2. Keadaan kedua merupakan keadaan saat dia mendekatkan tangannya ke badan, yaitu R2 kecil daripada R1. Nah, sehingga omega 2 kita akan menentukan besarnya percepatan atau kecepatan sudut dari keadaan kedua. Omega 2 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat omega 1.
Nah, karena R2 kecil daripada R1, maka rasio dari R1 kuadrat per R2 kuadrat akan lebih besar daripada 1, sehingga hal ini akan menyebabkan omega 2 lebih besar daripada omega 1. Nah, kita perhatikan satu contoh soal di mana dalam soal tersebut menyatakan bahwasanya terdapat seseorang yang sedang melentangkan tangannya dan berada di atas suatu benda atau kursi yang dapat berotasi. Kecepatan sudut saat ia melentangkan tangannya adalah omega. Nah, katakanlah jika ia mendekapkan tangannya kemudian ke badan, maka tentukanlah kecepatan sudutnya sekarang. Diberikan suatu ilustrasi, apabila dia melentangkan tangannya, maka dihitung jari-jari dari sistem ya, tangannya ini dianggap R, dan dia berotasi dengan kecepatan sudut omega 1. Dan kemudian pada saat ia mendekapkan tangannya ke badan, maka dianggap badannya beserta tangannya besar dari jari-jari rotasinya dianggap sebagai 1/4 R. Maka tentukanlah berapa kecepatan sudut omega 2 atau kecepatan sudutnya sekarang. Nah, hal ini dapat kita tentukan dengan menggunakan persamaan hukum kekekalan momentum sudut, mana L sama dengan konstan, atau L ini tadi kita sudah turunkan, M R kuadrat omega sama dengan konstan. Karena dia sama-sama objeknya sama, maka hal ini hanya bergantung kepada R kuadrat omega 1, keadaan 1 ini sama dengan R2 kuadrat omega 2. Nah, untuk mencari omega kita sudah turunkan rumusnya tadi, omega 2 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat omega 1. Kita masukkan nilainya, omega 2 sama dengan R1 kuadrat tadi adalah R kuadrat, dan R2 kuadrat nilainya adalah 1/4 R kuadrat dikuadratkan kali omega 1. Maka ini sama dengan R kuadrat per 1/16 R kuadrat omega 1. Nah, ini bisa kita sederhanakan, di mana omega 2 sama dengan nilainya adalah 16 kali omega 1. Nah, ini adalah contoh atau pembuktian bahwasanya kecepatan sudut dari keadaan di mana dia mendekapkan tangannya ke badan itu lebih besar 16 kali dari kecepatan sudut pada saat ia merentangkan tangannya.